Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dede Arlina, podcaster dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, akan menyampaikan bahan pelatihan untuk membuat peringatan dini itu sendiri. Adapun bahan ini digunakan untuk memenuhi diklat peningkatan podcaster di tahun 2020 ini. Adapun online itu meliputi dari 4. Yang pertama adalah kisah sukses maupun kegagalan dalam membuat peringatan dini. Yang kedua, mekanisme ataupun pemimpin alur dalam menerbitkan peringatan dini. Yang ketiga, kendala yang ditimbulkan dalam membuat peringatan dini itu sendiri. Dan yang terakhir adalah saran untuk perbaikan peringatan dini ke depan. Adapun kisah sukses memang sering kita dapatkan, begitu juga dengan pengalaman kegagalan dalam pembuatan peringatan dini. Baik, dalam kondisi keberhasilan kita menjadi suatu kebanggaan buat kita sendiri ketika peringatan dini itu berhasil kita buatkan, di mana kejadian yang sifatnya berdampak seperti banjir, maupun angin kencang, maupun adanya gelombang tinggi. Selanjutnya, kegagalan itu juga menyelimuti ya, begitu banyaknya, mungkin dalam presentasi kita itu sekitar 50-60% kegagalan. Namun yang bersifatnya berdampak itu cukup kurang dibandingkan dengan keberhasilan yang sifatnya berdampak. Selanjutnya, instrumen dalam membuat peringatan dini itu sendiri tidak ada alur yang kita dapatkan seperti ini, yaitu yang terdiri dari 2. Yang pertama peralatan dan kedua adalah operator. Peralatan itu sendiri meliputi dari radar cuaca yang kita miliki, kemudian satelit cuaca yang kita dapatkan dari pusat, AWS, pos hujan, peralatan observasi. Selanjutnya operator itu terdiri dari kita sebagai profesor dan teman kita sebagai observer. Dalam produk radar sendiri, instrumen ini memang saya lebih fokus ke SIMAP, di mana nilai DBZ itu mempengaruhi cukup besar dan realitas yang cukup baik dibandingkan dengan satelit yang kita dapatkan dari pusat. Di mana nilai SIMAP ketika mencapai di atas 50 hingga 60 yang kita kategorikan sebagai hujan yang sangat lebat, yang memungkinkan terjadi cuaca yang cukup ekstrim di sana. Next. Baik, adapun produk dari citra satelit yang kita dapatkan dari pusat itu terdiri dari enhance, kemudian marine potential, kemudian rapid development noise area, serta noise. Namun hal ini memang sering juga kita berbanding terbalik ketika radar kita bagus, sementara satelit juga kurang baik dalam presentasinya. Namun karena begitu luasnya wilayah kita, mulai adanya pegunungan, bukit barisan, khususnya daerah pesisir selatan yang membuat radar kita tidak terjangkau di sana, ini membuat kewalahan dalam membuat peringatan dini itu sendiri. Dan memang hampir 80% kita menggunakan produk satelit. Selanjutnya, produk peringatan dini itu kita buat secara umum, di mana memang perakilan cuaca 3 harian itu kita dapatkan dari pusat, di mana pusat memberikan informasi bahwasannya di daerah-daerah tertentu seperti Aceh secara luas apakah akan terjadi cuaca ekstrim. Kemudian dalam perakiraan cuaca esok juga kita dapatkan dari pembuatan model NDF itu sendiri. Memang kalau kita rasakan pengalaman pribadi itu NDF hampir 50% hingga 70% kebenarannya, kecuali kalau cuaca baik, cukup baik, itu hampir 100%. Kemudian untuk peringatan dini itu sendiri, ketika NDF mengatakan di situ akan terjadi cuaca buruk, maka kita akan melihat kembali 1 hingga 2 jam ke depan apakah di daerah tersebut berpotensi adanya cuaca ekstrim. Kalaupun berpotensi, maka kita 1 hingga 2 jam sebelum
membuat perakiraan cuaca dini, kita sudah memiliki gambaran tersebut. Adapun prosedur identifikasi peringatan dini secara signifikan terdiri dari operator, kemudian forecaster, dan kemudian forecaster membuat suatu konsep. Konsepnya bersama ya, dalam membuat peringatan dini itu sendiri, di mana format SMS itu kita dapatkan dari pusat, sebagaimana yang kita dapat ini terdiri dari tanggal dan waktu penyebaran, kemudian waktu kejadiannya di mana, lokasi, serta lokasi yang akan diperkirakan luas hingga lamanya durasi kejadian. Kemudian prosedur diseminasi peringatan dini. Ini memang hampir sama hampir semua tempat. Itu pertama progresor untuk membuat peringatan dini itu sendiri, di mana mereka mengidentifikasi potensi kejadian cuaca ekstrim dengan menggunakan radar cuaca maupun citra satelit dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada. Yang kedua adalah kita memberikan kepada KUPT untuk memeriksa ataupun meneliti dan mengoreksi konsep peringatan dini secara ekstrim. Apabila disetujui maka diteruskan, dan apabila tidak disetujui akan dikembalikan. Namun proses ini jarang kita lakukan, bukan jarang ya. Kejadian cuaca ekstrim itu sudah terjadi kadang-kadang sebelum kita memberikan peringatan. Ini memang kewalahan bagi kita ketika kita berdiskusi kembali kepada KUPT. Namun hal ini harus memang dibuat alurnya dari forecaster melalui KUPT, dan KUPT memberikan kepada user ya, selanjutnya, dan memberikan kepada user di mana diseminasi peringatan dini itu bisa kita sampaikan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, kemudian email atau komunikasi terkait yang meliputi informasi BMKG yang kita dapatkan aplikasi dari pusat dan web serta sebagainya. Adapun kendala yang kita dapatkan dalam membuat peringatan dini selama ini, yang pertama adalah adanya gangguan radar cuaca, yaitu radar cuaca off, di mana dia hanya mengandalkan data citra satelit, namun di mana gambar citra satelit tersebut tidak menggambarkan kondisi cuaca yang cukup signifikan. Sementara informasi dari masyarakat daerah di sana memang hujan sudah cukup lebat ya. Seperti daerah-daerah stasiun lain, kita memiliki 5 stasiun yang kita wakilkan, kita bawahi, itu meliputi stasiun Toksomawe, Sabang, kemudian Melabu, dan satu lagi daerah Semu. Memang hal ini memang kitanya aja mengkoordinasi kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Kemudian selanjutnya dalam penerbitan peringatan dini tersebut, kadang-kadang citra satelit memang belum update, kadang-kadang perlu juga kita atau memang internetnya kita memang kurang baik di sini. Namun saya tidak yakin juga gimana kondisi kita sudah termasuk baiklah di daerah bandara. Kemudian durasi waktu peringatan dini itu berdekatan dengan kejadian cuaca ekstrim. Itu memang sering kita dapatkan di kasus-kasus itu. Baik, adapun saran dan perbaikan mungkin untuk ke depan, kita memang perlu share bagi pengalaman dalam membuat peringatan dini itu sendiri. Kemudian kita mengharapkan adanya rumus quality control untuk verifikasi apakah peringatan dini yang kita berikan itu memang berdampak ataupun tidak. Memang saya rasa ini perlu sinkronisasi antara user dengan forecaster-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.